kita bakal belajar mata kuliah akuntansi biaya, yaitu materi pertemuan ketiga, bab 16 buku charter, yaitu cash and part. Jadi sesuai di RPS, yang akan kita pelajari itu ada 3 klasifikasi lah ya. Yang pertama itu penganggaran untuk kas atau cash budgeting, lalu konsep dasar PERT, lalu yang terakhir PERT dan PERT cost system untuk perencanaan dan pengendalian. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu penganggaran untuk kas atau cash budgeting. Nah, apa itu anggaran kas atau cash budget? Berarti anggaran, estimasi. Jadi cash budget itu merupakan estimasi atas penerimaan dan pengeluaran kas yang diantisipasi selama periode anggaran. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Manfaatnya itu untuk apa? Jadi yang pastinya cash budget ini tuh berfungsi untuk memanage kas supaya jumlah kas yang tersedia itu berada dalam jumlah yang optimal, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Jadi kas itu tuh berada dalam waktu yang tepat, tempat yang tepat, jumlah yang tepat, kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa manfaat dari cash budget ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan kas pada aktivitas operasi yang berjalan saat ini. Lalu yang kedua, membantu memfokuskan prioritas penggunaan kas. Nah, apakah ada nggak pengeluaran yang itu dapat dihindari atau dihilangkan atau ditunda dulu, atau ada nggak pengeluarannya tuh yang emang wajib banget nih prioritas dan dia itu tidak dapat dihindari. Lalu manfaat ketiga itu mengindikasi perubahan kas. Nah, perubahan apa aja nih? Bisa karena permintaan musiman, lalu jumlah persediaan yang besar, penerimaan yang tidak biasa, dan kelambatan penagihan utang. Lalu yang keempat, menyediakan informasi ketersediaan kas untuk mengambil diskon pembelian. Nah, kira-kira kalau perusahaan itu mau ngambil diskon pembelian, kasnya cukup gak ya, kedepannya bakal memberikan pengaruh atau dampaknya. Lalu yang kelima, mengindikasikan kebutuhan kas untuk pengembangan atau perluasan pabrik atau peralatan. Lalu yang keenam, membantu perencanaan terkait pelunasan obligasi, pembayaran pajak, pembayaran dana pensiun, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh, menunjukkan kelebihan atau kekurangan dana untuk investasi jangka panjang dan pendek. Lalu manfaat lainnya yang kedelapan itu menunjukkan kebutuhan untuk melakukan pinjaman atau penjualan efek. Yang kesembilan, menjadi dasar dalam mengevaluasi manajemen kas. Gitu. Nah, jadi anggaran kas ini tuh berdasarkan jangka waktunya itu terbagi 3. Jadi yang pertama untuk jangka panjang. Jadi fungsinya itu untuk merencanakan pertumbuhan bisnis, investasi dalam proyek, dan pengenalan produk baru. Jadi ini kan jangka waktunya panjang gitu, butuh waktu yang lama. Nah, umumnya itu sekitar 3-5 tahun. Lalu jangka waktu yang kedua itu yang menengah. Jadi ini berkaitan dengan aktivitas periodik. Jadi biasanya itu tahunan. Nah, jadi kalau untuk jangka menengah ini tuh nanti dia dirinci nih per kuartalnya dan per bulannya gitu. Dan perbaikan penggunaan kas yang dalam jangka waktu menengah ini tuh bisa berasal dari pengendalian atas utang usaha, pengendalian atas perputaran persediaan, dan peninjauan atas pembelian kredit, penagihan, dan pelunasan. Nah, lalu jangka waktu yang ketiga ini yang paling singkat, yaitu yang pendek. Jadi itu untuk ketersediaan kas untuk operasi sekarang
dan kebutuhan untuk pendanaan jangka pendek. Jadi durasinya itu sekitar 30 hari sampai 60 hari gitu. Jadi yang ini 3 sampai 5 tahun, ini biasanya tahunan, yang ini 30 sampai 60 hari.